Bertemu lagi di Heroes Time, di mana hari ini nih bakal review film yang berjudul Sri Asih. Ini adalah film yang Anda tunggu-tunggu banget ya di tahun ini, selain beberapa film yang lain ya. Tapi ini ada salah satu film yang Anda tunggu-tunggu banget kehadirannya, walaupun harusnya film ini sudah tayang di tanggal 6 Oktober kemarin. Tapi sayangnya diundur mungkin karena beberapa aspek-aspek yang kurang atau beberapa editing yang belum kurang, atau yang nggak tahu lah apa promosi gimana. Dan hari ini Anda bakal review film Sri Asih yang sudah tayang di tanggal 17 November tahun 2022. Kalau kalian nonton di tahun 2025 pasti sudah udah lewat filmnya ya. Kalau sudah nonton di streamingan lain gitu. Dan hari ini bakal review film Sri Asih. Kita bakal reviewnya matang di Halim Movie Review. 3, 2, 1. Oke, jadi film Sri Asih ini menceritakan tentang Sri Asih atau si Alana yang tumbuh dan besarnya di panti asuhan dan diasuh oleh ibu angkatnya. Satu cerita, Sri Asih ini ternyata atau si Alana ini ternyata keturunan dari Dewi Asih. Dan gimana caranya dia bisa mengendalikan si kekuatan tersebut. Dan sisi lain, orang-orang kaya atau orang-orang politik ini punya rencana untuk menghabiskan atau memusnahkan atau ya mengusir para orang-orang miskin di dunia ini gitu kan, di negara kita Indonesia gitu. Itu sedikit nih ada politiknya memang. Tapi langsung aja aku masuk ke reviewnya. Dan yang Anda suka dulu nih, Anda cukup suka dengan dia apa ya, Baupi ini cukup menceritakan si origin si Asih ini cukup matang. Kenapa? Ketika nonton pertama kali di act pertama itu udah wah anjay, ini bagus banget nih. Kita dikasih lihat ya, walaupun beberapa ada orang tuanya si Sri Asih atau orang tuanya si Alana ini, tapi kita dikasih lihat juga kalau kelahirannya gimana caranya. Itu cukup suka dia pelan-pelan banget untuk dia ngebuat si act-actnya ini. Tapi kita kajian tadi kurang aja. Itu Anda cukup suka dia menceritakan origin si Sri Asih cukup matang ya, dengan dia dari kenapa terus si Alana ini kenapa kita bakal kasihan ngelihat si Alana ini ternyata sudah panti asuhan gitu kan ya sejak lahir gitu. Dan ini cukup suka, dan emang cerita-cerita di filmnya ada beberapa politiknya, jadi kita bisa ngikutin ya. Dengan kalau kalian nggak baca komiknya, nggak baca ini, semua orang awam pun juga bakal ngerti tentang si film Sri Asih ini, karena emang cuma diadaptasi dari komik aja gitu. Ini ceritanya origin si Sri Asih ini cukup matang dibuatnya di film ini. Dan kalau kita nonton lagi nih ya, kita lihat lagi di beberapa film sebelumnya, si Gundala agak kurang dari segi apa? Iya, dialog. Nah, di film ini sudah diperbaiki. Untungnya, menurut Anda nih, subjektif ya, ini reviewnya subjektif nih. Menurut Anda nih ya, ini dia sudah memperbaiki gitu si dialog-dialog tersebut. Yang nggak baku, mana yang harus baku, mana yang kagak. Itu cukup suka. Itu keren banget sih. Dia mendengar para fans-fansnya mungkin yang bilang kekurangan si Gundala kemarin tuh agak kurang gitu, dan di film ini diperbaiki. Nanti di situ bagus di situ. Dan di film ini juga kita dikasih lihat tentang pendapat karakter si Alana ini. Nah, si Alana ini itu bakal dikasih lihat dari dia bisa mengendalikan kekuatan si Dewi Api atau si Dewi Asih, dan kita bakal dikasih lihat juga origin-originnya dari Dewi Asih, Dewi Api itu di sini dengan secara matang. Dengan penampilan karakter yang seperti itu, si Alana yang kayak gitu, kita bakal kasih lihat nih perkembangan si karakternya si Alana ini gimana. Build up karakternya cukup suka si Alana ini. Kenapa? Kalau kita nonton di Gundala ya, kita bandingin di Gundala ya, nggak saya bandingin sama Gundala deh. Di porsi masa kecilnya si Alana dengan orang atau sedewasanya itu cukup matang lah, cukup oke dan pas banget. Kita bakal kasih panjangnya tuh si karakter si Alana ini. Ya itu Anda cukup suka, dia bisa mengendalikan akhirnya di film ini. Dari sini actionnya, Anda cukup suka dengan actionnya. Ya, action di sini cukup oke, walaupun beberapa agak yang sedikit kaku, tapi ya itu basic lah ya. Dan filmnya cukup suka dengan si CGI-nya. Iya, CGI kita masih kurang, tapi ini sudah termasuk CGI yang oke buat Indonesia. Kita punya pakem juga nih di film Indonesia. Film Sri Asih ini kayaknya bakal jadi pakemnya film superhero Indonesia. Dan di film ini juga CGI cukup maksudnya nggak normal banget gitu. Dan emang CGI Indonesia harus kayak emang ya udah sewajarnya segitu. Si wajah udah segitu wajahnya udah segitu, itu udah bagus banget di Indonesia.
kalau kita bandingkan gak kayak di Black Panther kemarin, gak kayak di Black Adam kemarin nih, CGI dia tuh jauh coy. Kita masih di sini, kita masih belajar tentang CGI tersebut, visualnya makanya cukup oke loh di Sri Asih ini, bikin CGI yang cukup oke. Apalagi Dokter Setan atau Roh Setan ini cukup suka banget CGI-nya itu, epic banget tadi pertarungan terakhir, cukup oke, mantap. Scoring musiknya cukup suka banget ya. Begitu scoring musik dibawakan, Anda cukup suka. Beberapa ada yang oke, yang kan itu merinding. Anda tuh nggak berhenti merinding di film ini gitu. Anda bakal wah kita nih scoring musik itu bakal ngebuat kita gitu. Apalagi ketika si Sri Asih dinobatkan menjadi si Alana ini menjadi Sri Asih ini dinobatkan ya. Anda cukup suka dengan suara-suaranya gitu atau apa ya? Ritualnya ini cukup suka di situ. Itu keren banget, rapi banget gitu. Dan bentangan cahayaannya itu beberapa ada yang nonton, wah ini keren banget nih. Itu cukup suka di situ. Dan ya di film ini juga sinematografi cukup oke dengan Yoko Anno sebagai produsernya dan Mbak Upi juga. Dan saya cukup suka dengan aspek seperti itu. Akhirnya kita bakal ngeliat formulanya si Joko Anno tuh di mana. Dia kan penegara film pengabdi setan, ritual, atau ilmu hitam. Dan iya itu sinematografinya dipakai semua, Anda cukup suka itu. Dan berupa angle actionnya cukup oke lah. Iya, good buat film ini. Itu Anda suka dengan dia membuat cerita originnya si Sri Asih cukup matang, penampilan karakternya cukup matang juga, dan penampilan karakter Alannya cukup matang juga, sinematografi, scoring musik, action, CGI, Anda cukup suka di situ. Tentu saja kita ada film ini juga kekurangannya. Anda cukup mengenalnya cuma sedikit. Sama ini. Anda juga suka beberapa cameo-nya. Wah itu anjay, cameo-nya keren banget dan nggak terduga-duga. Itu mantap. Makasih. Itu kita masuk ke beberapa yang nggak suka. Nah, cuma dari cerita cukup matang, tapi Anda nggak suka di act keduanya. Kenapa? Agak jatuh. Kita bakal dikasih lihat fokusannya banyak nih dan porsinya nggak dapat. Fokusannya banyak, kita harus ke Mateo, bapaknya Mateo, ini Mateo, terus si Reza Rahadian, terus ke lagi itu kayak nggak fokusnya ke situ, jauh sekali gitu kan ya. Terus dimana Anda cukup Anda nggak kurang suka dengan drama yang dihadirkan kayak si Tangguh ini kan adalah teman masa kecilnya si Alana, tapi di situ ketika dia ketemu itu agak kurang sebenarnya ya di situ ya. Oke. Lalu di film ini juga kita dikasih lihat super landing ini minor sedikit aja kali. Ketika si di trailer juga, ketika si Asih ini super landing di part pertama, itu kayak nggak hancur gitu loh itu tanahnya. Tapi pas hancur tanahnya, tapi pas beberapa lagi udah nggak hancur, kayak nggak detail sekecil pun juga nggak diperhatiin. Tapi ya itu minor aja gitu, sebenarnya minor aja. Jadi ya gitu aja, itu minor aja gitu. Dan ya kedua itu emang sedikit berpecah-pecah belah banget dan kita bakal lihat fokusannya banyak banget gitu. Dan di situ oke. Dan ini bilang karakternya beberapa ada yang nggak, maksudnya beberapa karakter juga harusnya tidak ada yang harus di ini ada karakter juga beberapa ada yang nggak penting-penting banget harusnya, tapi ya begitu. Nih gimana dong, Anda udah lihat beberapa film lain tapi masih beberapa ada yang kurang di film Sri Asih ini gitu. Ceritanya yang di act kedua cukup ini fokusnya banyak banget gitu kan. Tapi ya satu sisi cukup suka dengan film Sri Asih ini. Dan beberapa ada CGI yang masih kasar tapi tidak seperti itu. Dan beberapa ceritanya agak kurang dan dramanya juga agak kurang. Pendekatan si karakternya si Alana sama si ibunya agak kurang juga. Dan kita nggak dikasih lihat juga prosesnya si Alana ini jadi Sri Asih, itu kurang seru juga. Dan itu mungkin beberapa kurang dari aneh gitu kan ya. Dan emang beberapa kurang-kurang ini bakal seperti itu. Dan ketika nonton film superhero bakal dikasih lihat originnya, kita cukup suka di film Sri Asih ini. Kenapa? Kita nggak baca komiknya, kita nggak denger, kita nggak baca komiknya, kita nggak baca komiknya dulu juga, kita bakal ngerti tentang si film ini. Kenapa emang kita seperti itu? Kita cerita originnya nih untuk cerita keseluruhannya act kedua agak sedikit fokusnya agak pecah-pecahan dan dia nggak pas naruhnya. Mungkin ada beberapa yang dipotong, mungkin ada juga. Dan itu untuk reviewnya yang Anda suka dan Anda nggak suka. Dan jangan lupa di film ini juga ada main kreditnya 1
itu cukup mengagumkan sekali ternyata lanjutannya yuk. Dan jangan lupa kalian nonton ini harus awal-awal banget karena ada trailernya dari Fear God in the Sparkling. Ya, itu fullnya di situ di Sri Asih filmnya. Jangan lupa, jangan telat, jangan telat. Oke, Anda kasih skor dari film ini adalah 8/10. Ya, cukup gede kan? Karena Anda cukup suka cerita originnya, Alananya, Pevita Pierce cukup oke aktingnya, beberapa aktor itu cukup acting cukup bagus, terus CGI-nya oke, dan scoring musik dan sinematografinya yang dihadirkan cukup mantap juga. Emang sedikit kekurangan di act kedua, agak sedikit jatuh dan hampir nguap. Ya, tapi itu yang suka kan cukup banyak. 8/10 cukup worth it. Oke, ini sangat enjoy the watch atau ya worth it lah buat kalian tonton film Sri Asih ini gitu. Oke, jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian sudah nonton film Sri Asih ini, gimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kasih skor juga di kolom komentar di bawah. Oke? Sampai jumpa di episode Heroes Time atau di Movie Hali Movie Review berikutnya. Bye-bye. Ciao.